Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar kalian semua? Semoga selalu diberikan kesehatan dan dilimpahkan rezekinya. Amin, amin ya robbal alamin. Selamat datang di channel Nisa Story. Bersama saya Nisa tentunya, yang akan setia menemani hari-hari kalian dengan kisah-kisah yang menarik dan semoga bisa menghibur. Kali ini Nisa akan menceritakan kisah yang berjudul Pengkhianatan yang Kubalas dengan Kehancuran episode terakhir. Sebelum lanjut ke ceritanya, Nisa berharap untuk subscribe channel ini dan aktifkan juga lonceng notifikasinya ya, biar kalian gak ketinggalan cerita terbaru dari Nisa. Biar gak penasaran, let's get straight to the story. POV Keisha. Aku menatap tanpa kedih pada Kafka. Maksud kamu, kita ke rumah Anggi? Ini rumah Anggi? Tanyaku memastikan. Kafka hanya mengangguk tanpa suara, setelah itu ia mengeluarkan ponselnya. Kafka terlihat sedang mencoba menghubungi seseorang, entah siapa. Namun, setelah panggilan Kafka tampaknya sudah terjawab, aku akhirnya tahu siapa yang sedang ditelepon Kafka saat ini. Halo Anggi, iya, aku sudah di depan ya. Ucap Kafka singkat, kemudian menutup telepon, lelaki itu menarik napas sejenak lalu tiba-tiba menolehku. Kamu kenapa sayang? Kok tegang gitu? Tanyanya diiringi tawa kecil. Aku menggeleng-gelengkan kepala, takjub sekaligus jengkel dalam hati. Kafka benar-benar keras kepala. Tak kusangka ia akan membawaku ke sini, ke rumah gadis bergaun Tosca yang sengaja membaret mobilku tadi siang. Kafka mengulurkan sebelah tangannya meraih tanganku yang terletak di atas pangkuan. Kamu dengar ini baik-baik ya, Kay. Sekarang kamu adalah milikku. Siapapun yang berani menyakiti atau mengusikmu, maka dia akan berhadapan denganku. Mulai sekarang aku yang akan menjadi malaikat pelindung kamu. Kafka berbicara dengan tatapan dalam. Terpancar ketulusan yang syarat dari dua bola mata berwarna kecoklatan itu. Namun, belum sempat aku membalas kata-kata Kafka, pintu pagar rumah besar yang letaknya di sebelah kiriku tiba-tiba terbuka. Kamu tunggu di sini, biar aku yang keluar lebih dulu, ujar Kafka. Oh enggak, aku mau ikut Kak, bantahku. Oke kalau begitu, ayo kita turun, sahut Kafka. Gadis yang kini mengenakan hot pants yang dipadu dengan sebuah kaos you can see warna putih itu tampak terkejut saat melihat aku juga keluar dari dalam mobil Kafka. Sepertinya ia tak menduga akan kedatangan seorang tamu tak diundang seperti diriku ini. Hai Anggi, sapa Kafka sembari berjalan memutari bagian depan mobil untuk menghampiri Anggi. Wajah gadis itu mengkerut masam, jelas-jelas menunjukkan ketidaksukaannya terhadapku. Ada apa kamu kemari, Kak? Terus, ngapain kamu bawa dia ke sini? Bibir perempuan itu mengerucut. Dia bertanya sembari melipat tangan di dada. Ini, Kafka tak menjawab pertanyaan Anggi, melainkan langsung mengeluarkan selembar kertas dan dilambaikannya tepat di depan wajah gadis itu yang keheranan. Apa itu? Baca aja, jawab Kafka kalem. Kulihat Anggi meraih kertas yang dipegang Kafka, sebentar saja gadis itu membacanya. Kedua mata berlensa abu-abu tersebut langsung mendelik lebar. Apa-apaan ini Kak? Kenapa harus aku yang membayar? Busannya sambil menunjukkan kembali kertas di tangannya pada Kafka. Kenapa kamu masih bertanya sama aku? Kamu tahu jelas kenapa kamu yang harus membayarnya, Gi? Ujar Kafka ringan. Enggak, aku nggak tahu. Putus Anggi. Yang masuk bengkel mobil punya siapa? Yang disuruh bayar siapa? Sungutnya. Anggi terlihat kesal dan tidak terima. Mendadak, raut wajah Kafka berubah jadi serius. Kami gak ada waktu buat basa-basi gak penting ya, Gi. Ambil dan lunasi bon tagihan itu. Atau kami akan laporkan kamu ke pihak berwajib atas kasus pengrusakan. Kami punya bukti CCTV dan terlihat jelas siapa pelaku yang dengan sengaja membaret bodi mobil milik kekasihku. Dagu Kafka bergerak menunjuk ke arahku. Kalau kamu gak takut sama Keisha, takutlah padaku, Gi. Karena aku sanggup melakukan apapun pada siapa saja yang berani mengganggu orang yang aku sayang. Desis Kafka sambil kedua matanya menyorot tajam. Wajah cantik Anggi langsung berubah pucat dan jika diperhatikan betul-betul, terlihat bagaimana kedua lututnya gemetaran. Kentara sekali bahwa gadis itu tengah dihantam syok saat ini. Sebenarnya bukan cuma Anggi yang syok, tapi aku juga. Tak menyangka Kafka bisa sesadis dan setegas ini jika berhadapan dengan orang yang membuat masalah dengannya. Ayo sayang kita pulang. Ajak Kafka kemudian aku mengangguk patuh. Kafka menyalakan mesin kendaraan dan mobil pun bergerak memutar balik perlahan ke arah kami tadi datang. Tiba di rumah seperti biasa kami disambut pemandangan Irene yang sedang menyiram tanaman.
Gadis berambut panjang itu menatap penuh tanya ketika melihatku turun dari dalam mobil Kafka. Rajin amat loh. Mendengar kalimat Kafka yang ditunjukkan pada Irene setelah memarkir mobil di carport dan keluar. Seneng amat tampang loh, balas Irene sambil menatap masnya. Masuk dulu Ren, pamitku pada Irene. Kulambaikan tangan ke udara sebelum membuka pintu rumah dan masuk ke dalam. Barusan Non Mita kesini tadi Non, sambut Mbok Jum saat aku berjalan melewati dapur menuju anak tangga. Kuhentikan sejenak langkah dan bertanya kepada asistenku itu. Oh ya? Sama siapa Mbok? Tanyaku. Sendiri Non, katanya mau datang lagi habis Isa nanti. Oh oke, nanti kayak WA saja dia Mbok. Selesai berkata begitu, aku pun kembali meneruskan niat menuju lantai 2. Ingin segera mandi dan rebahan sebentar, sekedar meluruskan pinggang. Di Ovi Kafka. Tumben dari tadi muka cengar-cengir terus, kayak orang habis ngelem. Ujar Irene saat kami sedang menikmati makan malam di dapur yang merangkap sebagai ruang makan. Apa? Aku bertanya, yang dikatakan Irene tadi hanya ujung kalimatnya saja terdengar olehku. Maklum, pikiran sedang tadi sini, tapi sedang traveling ke rumah sebelah. Pada sosok yang baru saja aku ikat menjadi kekasih hati, Keisha. Gak fokus, ada apaan sih? Meringah banget, protes Irene dengan kening terlipat. Mau tahu aja, apa mau tahu banget Ren? Godaku yang membuat Irene semakin cemberut. Anget banget. Aku tergelak keras. Gak jelas loh mas, sungut Irene merajuk. Iya deh iya, mas kasih tahu sini. Irene pun siap menyimak dengan seksama. Mas udah jadian sama Keisha, ujarku. Irene menatapku dengan mata membulat. Seriusan? Mas Kafka pergi ke dukun mana sampai bisa melet Kak Keisha? Kudorong mundur kepala Irene, adikku itu langsung terbahak keras. Fangkek, cakep kayak masmu ini gak perlu sampai harus musrik segala buat ngadepin hati seorang wanita Ren. Aku menepuk dada, Irene meneci pelan lalu mencebikkan bibir bawahnya hingga maju. Seneng sih boleh mas, tapi jangan lupa ada Mita yang masih ngebayang-bayangin Mas Kafka. Apalagi dia itu sepupu Kak Keisha. Sialan. Ucapan Irene langsung bikin semangat dalam diriku merosot. Seketika perasaan berbunga dalam hati ini pun menguap, berganti rasa was-was. Tapi aku sadar yang diucapkan oleh Irene memang benar. Masih ada sosok Mita yang membayangi hubunganku dengan Keisha yang baru saja bersemi. Dan tentu akan jadi batu sandungan jika lama dibiarkan. Tapi aku juga bingung, entah bagaimana aku harus mengakui tentang masa laluku pada Keisha. Bagaimana jika akhirnya Keisha memilih mundur karena tak enak pada Mita? Kak, bisa ke rumah nggak? Aku sedang merebahkan tubuh ketika pesan WA dari Keisha masuk ke HP-ku. Sigap aku bangkit dan langsung membalas pesan dari pujaan hati. OTW darling, balasku. Mau kemana mas? Ngepel? Irene melempar tanya saat aku melewatinya yang sedang duduk menonton televisi di ruang keluarga. Yoi, jawabku singkat. Irene mendengus. Serik amat hidupnya, makanya jomblo terus. Irene langsung melemparku dengan menggunakan bantalan sofa. Untung aku cepat mengelak, jadi bantal tersebut hanya mengenai dinding di belakangku. Rese, desisnya sambil merenggut. Kutinggalkan ia sambil tertawa, membuka pintu utama. Pemandangan di depan rumah Keisha membuat tawaku lenyap seketika. Berganti kedua alis yang saling bertaut. Di halaman itu tepat di sebelah mobil Keisha, tampak sebuah mobil lain terparkir di sana. Aku jadi bertanya-tanya, apakah Keisha tengah menerima tamu? Tapi kenapa dia meminta aku ke rumahnya? Ada rasa tak nyaman yang tiba-tiba datang menelusup di dalam sini. Sesuatu yang membuatku mendadak enggan ke rumah Keisha saat ini. Pelan langkahku surut kembali ke belakang. Masuk ke dalam rumah dengan perasaan entah. Loh, balik lagi? Kembali aku disambut pertanyaan oleh Irene saat memasuki ruang tengah. Irene masih asik dengan tayangan di televisi. Satu tangannya mencengkram remote, satu tangan lagi memeluk bantalan sofa yang tadi ia lempar padaku. Belum aku sempat menjawab pertanyaan adikku, ponselku tiba-tiba berbunyi. Kali ini bukan pesan, melainkan telepon dari Keisha. Kulirik Irene yang juga sedang mengamatiku. Kenapa kagak diangkat? Tanyanya. Dari Keisha, jawabku pelan. Ih, tadi menggebu-gebu. Kenapa sekarang jadi macam joker kecebur got? Ngana, sialan. Makiku pelan. Kuacungkan satu tinju pada Irene, kemudian segera menjauh, mengambil jarak dari suara televisi untuk menjawab panggilan Keisha. Halo Kay, sambutku ketika sudah berada di halaman belakang rumah. Kafka, kau belum datang? Ditungguin nih. Suara lembut Keisha terdengar di pendengaranku setelahnya. Iya bentar Kay,
Aku masih sakit perut, kataku memberi alasan. Loh, sakit perut bukannya ke kamar kecil, malah di halaman belakang kamu, kata Keisha diiringi tawarnya darinya. Deg, refleks aku mendongak ke arah rooftop rumah Keisha yang menjulang tinggi di sebelah rumahku. Tampak di sana Keisha tengah menatap ke bawah sini, tersenyum sambil melambaikan tangan ke arahku. Detik kemudian sosok lain muncul mengalihkan tatapanku. Seraut wajah yang tak asing yang pernah lama membersamaiku di negeri kanguru. Wajah Mita. Mati aja deh. Aku tertegun sesaat ketika tatapanku dan Mita saling bersirobok. Menatap wajah perempuan itu seolah mengingatkanku pada luka yang pernah ditinggalkannya. Betapa ironis, dua wanita itu berdiri rapat. Yang satu tersenyum sumringah dengan tatapan penuh cinta. Sedang satu lagi tampak sendu dengan tatapan penuh luka. Luka yang ia ciptakan sendiri tentunya. Kafka, Keisha memanggil mengalihkan perhatianku kembali padanya. Gabung sini, bakiknya dari atas sana. Aku tersenyum kemudian mengangguk mengiyakan permintaannya. Setelahnya aku pun berbalik, hendak masuk kembali ke dalam. Namun sosok Irene sudah berdiri tepat di depan pintu dapur yang menghubung ke taman belakang. Jangan mundur mas, ingat, kita itu cuma masa lalu. Masa depan mas Kafka ya kakek. Tukas Irene dengan tatapan yang antah. Ayo, aku temani. Irene berkata lagi. Kamu mau nemenin? Ulangku tak percaya. Biar kalau Mita bicara yang enggak ada aku saksinya. Jawab Irene. Wah, ini baru adik Salihah. Pujiku terharu. Tak menyangka Irene sebegitu peduli pada nasib percintaanku dengan Keisha. Gak gratis cuy. Jador imbalannya. Ujar Irene. Kali ini sukses membuatku mengumpat pelan. Dan adikku itu tertawa lebar. Dasar kampret. Gue sempalin jomblo seumur hidup loh. Mas Kafka jahat kayak Firaun. Oke, Irene sambil mengikuti langkahku ke depan rumah. Kami akan pergi ke rumah Keisha. Bijum asisten rumah tangga Keisha menyambutku dan Irene ketika kami datang. Wanita parubaya yang selalu bersikap ramah itu seakan tahu maksud tujuan kedatangan kami dan langsung mempersilahkan aku dan Irene naik ke rooftop. Dadaku berdebar keras ketika langkah kaki ini menaiki anak tangga satu demi satu. Irene menyuruhku untuk tetap kalem meski nanti bertemu dengan Mita di atas sana. Saat kami sudah tiba di atas rooftop, Keisha langsung menyambutku. Maaf ini Kay, ada tamu tadi undang maksa ikut. Ujarku sambil menunjuk Irene di belakangku. Duh, apaan sih kak? Aku kirain Irene gak di rumah tadi, makanya aku gak WA minta dia kesini. Ujar Keisha sambil menarik Irene mendekat ke arahnya. Tanpa sengaja pandanganku terarah pada sosok lain di tengah kami, sosok Mita. Semenjak kedatanganku bersama Irene beberapa saat lalu, gadis itu hanya diam saja. Dia sama sekali tak bicara, hanya duduk diam di atas kursi santai yang terbuat dari rotan. Hamid sini, masa sama teman lama gak mau sapa-sapa? Dek, bak tersengat listrik aku mendengar kalimat Keisha barusan. Dari mana dia tahu kalau kami dan Mita saling mengenal? Apakah Mita sudah bercerita pada Keisha mengenai apa yang terjadi di masa lalu? Mita langsung berdiri begitu mendengar ucapan Keisha, bibirnya mengulas senyum. Kendati terkesan dipaksakan, Mita menghampiri kami kemudian menyapaku. Hai kak, apa kabar? Lama kita gak ketemu. Keisha yang berdiri di sebelahku ikut tersenyum. Dirangkulnya lenganku erat. Kok malah diam aja sih kak? Jangan tegang gitu dong sayang. Mita udah cerita semua kok ke aku. Aku sudah tahu kisah kalian di masa lalu dari Mita. Giliran aku yang menatap kaget ke arah Keisha. Kamu sudah tahu kalau kami dulu pernah... Aku merasa sungkan meneruskan ucapanku. Iya kak, aku sudah cerita semuanya ke Keisha. Dunia ini ternyata sempit ya. Sudah lama aku mencari-cari kamu lewat teman-teman kuliah kita di Aussie. Tapi ternyata aku justru menemukan kamu di sini. Mita menimpali ucapanku. Dan aku memang sengaja minta pada Keisha untuk memanggil kamu ke sini. Ada yang masih belum tuntas di antara kita. Lanjut Mita. Kedua alisku bertaut mendengar ucapannya. Apa sebenarnya maksud ucapan Mita? Aku gak ngerti apa maksud kamu, Mit. Apa memangnya yang belum selesai di antara kita? Nada bicaraku sedikit ketus. Hal itu lantaran aku khawatir Mita akan mengatakan hal yang tidak-tidak di depan Keisha. Tentu saja aku tak mau Keisha jadi merasa tak enak kepada Mita. Lalu mengorbankan hubungan kami yang baru saja dimulai. Kafka, calm down please. Ucap Keisha pelan. Ayo, kita semua duduk dulu. Jangan pada tegang dong. Ayo, kita semua santai. Keisha mengulang ucapannya sambil menggiring aku dan Irene duduk di atas sebuah sofa panjang. Kay, hubungan aku dan Mita udah selesai bertahun-tahun yang lalu. Dan aku juga gak ngerti kenapa dia merasa harus mencari-cari aku setelah semua itu udah berlalu. Aku udah bisa mengendalikan rasa marah yang mulai timbul dalam diriku.
Mas, kita coba dengar dulu apa yang mau disampaikan sama Mbak Mita. Irene mencoba menengahi. Mau tak mau, aku pun diam walau masih tersisa rasa jengkel dalam hati. Kafka, jangan seuzon dulu, kamu kan belum dengar apa yang hendak disampaikan oleh Mita. Kesha kembali menimpal, aku pun hanya bisa mengembus napas panjang dan bersiap menunggu apa yang hendak dikatakan Mita. Kafka, sebelumnya maaf jika pertemuan kita sore ini membuatmu tak nyaman. Tapi aku sebenarnya hanya ingin mengucapkan permintaan maaf, Kak. Aku udah banyak bersalah sama kamu dan kali terakhir kita bertemu, segalanya berlangsung buruk. I am so sorry for ruin this, ucap Mita pelan. Semua sudah berlalu, aku bahkan sudah melupakan semuanya. Apa gunanya kita membicarakan masa lalu? Pantaskah ini menurutmu, mengumbar masa lalu di depan wanita yang akan menjadi masa depanku? Aku masih tak paham dengan jalan pikiran Mita, kenapa dia harus membuka kembali lembar lama di depan Kesha. Permintaan maafnya pun begitu sudah tak berguna. Kafka, Kesha menyentuh lenganku mengusap lemut sebagai isyarat untuk memintaku tetap tenang. I'm sorry, Kay. It's over so long time ago between me and her. Dan aku benar-benar merasa kacau dia harus meminta maaf sama aku di depan kamu. Sorry, but I have to go. Kita bicara lagi nanti, Kay. Usai berkata begitu, aku langsung berdiri. Irene mengikuti langkahku ketika aku berjalan menuruni anak tangga. Dasar Oon, harusnya Mas Kapa nggak gitu tadi. Apaan coba marah-marah kayak anak kecil? Ngomel Irene kesal begitu kami tiba di rumah. Ya, Mas harus gimana emang? Termehek-mehek gitu. Tautku tak kalah kesal. Justru Mas marah-marah gitu, kesannya malah kayak orang belum move on tahu. Santai apa? Style cool kayak Kafka yang biasa. Bas Irene. Emang cewek bakal mikir gitu, Ren? Irene memutar dua bola matanya ke atas mendengar pertanyaanku. Ya iyalah pasti. Kalau Mas marah-marah kayak tadi, kesannya masih nyimpen luka. Artinya apa masih nyimpen luka kalau belum move on? Rocos Irene. But I move on, Ren, tegasku. But you so different, bentak Irene lagi. Aku terdiam mencerna kata-kata Irene dan kuakui adikku memang benar. Sial, kenapa tadi aku kebawa emosi sih? Mas, Irene berseru setelah membuka pintu kamarku secara tiba-tiba. Untung saja aku sedang memakai pakaian lengkap. Ini anak memang suka sembarangan. Sama sekali gak menghargai privasi orang. Bisa ketok dulu gak sih? Protesku sambil mengacungkan remote di tangan untuk mengganti saluran acara televisi. Ih, kenapa? Lupa, kita waktu kecil sering mandi telanjang berdua. Sautnya tanpa merasa bersalah. Dasar oneng. Dasar jamet, balas Irene. Yaudah, kalau gitu aku balik kamar, biarin aja. Kakek nunggu sendirian di depan. Irene balik badan. Hah? Ada Kesha? Kok gak bilang dari tadi sih? Aku gegas bangkit dari tempat tidur. Ya sih itu dari tadi kebanyakan protes, sungut Irene. Tak mempedulikannya, aku melewati Irene begitu saja, berlari ke depan seperti orang kesurupan. Di depan pintu yang terbuka, tampak Kesha sedang berdiri menunggu. Kay, panggilku, ia langsung menoleh. Kok gak langsung masuk aja sih? Tanyaku sambil menarik tangannya untuk masuk ke dalam rumah. Tadinya aku ragu mau kesini, takut emosi kamu belum reda. Ucapan Kesha seketika membuatku didera rasa bersalah. Maafkan aku soal tadi, Kay. Aku duduk dulu. Aku buatin orange juice mau. Boleh, jawab Kesha. Ku minta ia menunggu di gazebo belakang rumah selagi membuatkannya minuman. Setelah siap, segera aku bawa 2 gelas minuman buatanku itu ke belakang. Kesha tersenyum menyambutku. Thanks. You're welcome, my queen. Kami duduk saling berhadapan. Aku menunggu apa yang akan dikatakan Kesha selanjutnya. Kamu masih punya perasaan sama Mita, Kak? Pertanyaan itu Kesha lontarkan dengan nada santai, namun efeknya luar biasa bagiku. Okay. Absolutely no, jawabku. Kesha justru terkekeh pelan. Bisa santai aja gak sih, Kak? Sindirnya. I'm sorry, Kay, tapi pertanyaan kamu bikin aku kaget. Kaget kenapa? Ya, kaget karena itu adalah sesuatu yang gak mungkin terjadi. Seperti aku bilang tadi, Kay, aku percaya, Kak. Kesha menyela. Sebelumnya, Mita bilang kalau dia ingin balikan sama kamu. Well, kamu tahu kan, posisiku serba salah, Kak. Karena itu aku sengaja mempertemukan kalian, supaya baik aku maupun Mita bisa mengetahui langsung perasaan kamu. Lanjutnya lebih panjang. Tanpa sadar mulutku membuka saking tak percaya dengan apa yang Kesha katakan. Jadi Mita tadi, iya Kak, dia masih ngarepin kamu dan aku bangga karena kamu lebih memilih aku. Kesha tersenyum. Itu gila Kesha, tentu saja aku lebih pilih kamu. Aku jatuh cinta setengah mati. Dan justru aku takut kamu terpengaruh oleh Mita. Aku takut kamu akan mengorbankan hubungan kita demi menjaga perasaannya. Ungkapku jujur. Hubungan kita terlalu berharga untuk dikorbankan, Kafka. Aku juga gak mau kehilangan kamu. Dada ini merasa mengembang mendengar ucapan perasaan Kesha. Kuulurkan kedua tangan dan menggenggam jari jemarinya erat. Kalau begitu, gak usah lagi ditunda-tunda. Kapan aku bisa ketemu orang tua kamu untuk melamar, Kay?
Tanyaku kemudian. Secepatnya. Aku mau besok nikah. Ayo, siapa takut? Suara deheman Irene yang tiba-tiba muncul di ambang pintu benar-benar mengganggu suasana. Yang mau nikah? Aku jangan dilupakan dong, tukas Irene. Anak kecil ganggu aja, tukasku. Dan kami bertiga pun tergelak bersama. Alhamdulillah, bujang mama akhirnya menemukan tempatan hati. Ayo, kapan mau melamar gadis itu? Mama sama papa sih siap-siap aja. Ya enggak, Pak, ujar mama sambil menyekut pelan lengan papa ketika aku antarkan keinginanku untuk melamar Kesha. Tak jauh dari kami, Irene duduk sambil cengar-cengir. Tap dulu saja gimana, Mah? Usulku. Yang udah kebelet kawin, ledek Irene. Biarin, daripada kamu jomblo terus. Tukasku balas meledek Irene. Dia langsung menjulurkan lidahnya. Tanyakan pada calonmu, Kak. Jangan kita main datang-datang aja ke rumah orang, ujar papa. Oke, nanti aku tanyain ke Kesha, Pak. Bentar, aku telepon dia dulu. Jawabku lalu mengeluarkan ponsel dari saku celana dan langsung menghubungi nomor Kesha. Teleponku dijawab pada deringan ketiga. Halo, Kak. Terdengar suara merdu Kesha di ujung sana. Halo sayang, lagi sibuk gak? Balasku. Enggak, ini lagi di rumah mama, habis nganterin chiffon cake. Buat kamu sama Irene juga aku buatin tadi. Jawabnya yang membuat hatiku semakin meleleh. Kesha memang tak pernah melupakan aku serta Irene. Mama, papa serta Irene yang ikut mendengar pembicaraan kami karena aku menggunakan mode loudspeaker. Senyum-senyum sambil saling lirik satu sama lain. Baik banget ya calon istri aku. Oh ya Kay, ini aku sekarang lagi di rumah mama sama papa. Kita lagi diskusi nih soal lamaran. Mama minta aku buat tanya ke kamu, gimana kalau lamarannya kita adakan Sabtu lusa? Tanyaku langsung ke inti pembicaraan. Sabtu ini, apa gak terlalu buru-buru, Kak? Jumat kita masih ada proyek loh. Kesha mengingatkanku pada deadline proyek yang melibatkan perusahaan kami berdua. Bisa kita tunda ke hari Senin sayang, tapi aku gak mau kalau disuruh menunda acara lamaran. Jawabku, terdengar tawarannya Kesha di sana. Nanti aku kabarin ya, aku bicara dulu sama orang tuaku, ujar Kesha setelahnya. Kami pun menyudahi pembicaraan, diakhiri ucapan salam yang ditunjukkan untuk papa dan mama. Aduh, yang berbunga-bunga. Mama jadi penasaran banget deh. Seperti apa sosok wanita yang bisa membuat Kafka jadi seperti ini? Ujar mama setelah aku menutup ponsel. Yang pasti dia cantik, baik hati dan juga mandiri mah. Gak kayak itu tuh. Aku menunjuk Irene yang langsung melemparku dengan bantalan sofa. Dasar gak ada akhlak. Pada gue gak jadian lo sama Kak Kesha, Mas. Tukas Irene. Nah itu, kesalahan Irene. Sibuk mikirin jodohnya Kafka, tapi lupa sama urusan jodoh sendiri. Imbuh mama. Biar aja Irene jomblo dulu mah. Nanti kalau dipinang orang cepat-cepat, papa yang sedih. Papa berseloroh, Irene langsung melompat ke arah papa dan memeluk cinta pertamanya itu. Hai sayang, gimana? Udah ditanyain belum ke calon mertua aku? Aku melempar tanya sembari berjalan melintasi halaman depan rumah Kesha, menghampiri pujaan hatiku tersebut. Bisa pas gitu, kami tiba di rumah masing-masing dan waktu bersamaan. Memang gitu kali kalau jodoh. Ini, ambil dulu chiffon cake-nya. Kesha mengeluarkan sebuah box berisi kue kepadaku. Ren, sini. Pekiku memanggil adikku, Irene yang baru saja keluar dari mobil, langsung berlari-lari menuju ke arah kami dengan wajah semringah, menjemput kue favoritnya. Makasih kakek, tahu aja nih calon adik Ivannya doyan sama nih kue, ujar Irene. Sama-sama Ren, Kesha menjawab. Ya udah, aku bawa masuk aja. Titip Mas Kafka, kalau perlu nggak usah dibalikin lagi. Irene berkata lalu berlari secepat kilat kembali ke rumah kami. Mau masuk? Tanya Kesha menawarkan padaku. Masa iya aku nolak? Balasku cepat. Kesha tersenyum dan kami pun masuk ke dalam rumahnya. Kami duduk santai di atas rooftop rumah Kesha dengan 2 gelas soda menemani obrolan kami. Kamu serius mau ngelamar hari Sabtu lusa, Kak? Tanya Kesha setelah menyesap minuman yang membuat lidah serasa menari-nari tersebut. Berarti seriously more than you thinking there, jawabku. Kesha mengangguk-anggukkan kepalanya pelan. Jadi gimana? Apa kata mama sama papa kamu? Tanyaku bernada khawatir. Menurut kamu? Kesha please. Kesha tertawa, aku tangkap sebelah tangan kekasihku, lalu mengecup punggung tangannya Kidman. Jangan siksa aku dengan teka-tekimu sayang, ucapku memohon. Oke. Kedua orang tuaku menyambut baik niat kamu dan keluarga untuk melamar Kak. Sabtu lusa pun mereka setuju. Mendengar jawaban Kesha, hatiku rasanya seperti sebuah padang tandus yang disirami hujan. Kami saling melempar senyum dengan jemari kami yang saling bertautan. Tak usah ditanya bagaimana perasaanku ketika aku dan keluarga besar hendak bersiap untuk bertolak ke rumah orang tua Kesha dalam rangka acara lamaran malam ini.
Mama serta Irene tampak cantik dalam balutan kebaya warna biru muda, sedangkan aku dan papa tampil gagah dalam balutan kemeja batik berwarna senada dengan busana Mama dan Irene. Beberapa saudara dari kedua orang tuaku juga ikut dalam acara lamaran ini. Kami menggunakan 3 buah mobil ketika berangkat ke kediaman orang tua calon istriku. Sesampainya di sana, aku beserta keluarga besar disambut baik oleh calon mertua serta kedua saudara laki-laki Kesha. Terhadap Mas Rizky, kakak lelaki tertua, aku memang sudah tak asing lagi. Beberapa kali kami terlibat dalam proyek bersama, dan berkat beliau jugalah, aku dan Kesha akhirnya saling mengenal untuk pertama kali. Kesha serta mamanya tampak anggun dalam balutan kebaya brokat berwarna shopping yang semakin membuat calon istriku tersebut tampak cantik. Kesha tersenyum malu-malu saat tanpa sengaja tatapan mata kami saling bertemu, membuatku gemas setengah mati dan ingin berdekatan dengannya. Sebelum acara inti dimulai, terlebih dahulu keluarga besar kami saling berkenalan. Mamaku dan mamanya Kesha dalam waktu sekejap sudah terlihat akrab. Keduanya tampak sedang terlibat dalam obrolan hangat. Begitupun kulihat papaku dan papanya Kesha. Meski ini kali pertama mereka bertemu, namun nyatanya hal tersebut tak menghalangi keduanya bisa mengobrol layaknya sudah saling mengenal lama. Setelah beberapa saat kemudian, Mas Rizky selaku host pun mulai mengajak kami semua masuk ke inti acara. Aku duduk tepat di samping papa, mendengar dengan hikmat ketika beliau mengatakan maksud dan niat kedatangan kami malam ini di depan Kesha dan kedua orang tuanya. Alhamdulillah, restu dari masing-masing keluarga telah kami kantongi sebagai bekal menuju gerbang pernikahan. Tanggal pernikahan disepakati akan dilaksanakan 3 bulan dari tanggal lamaran. Masih ada waktu buat kita bekerja dan menabung demi persiapan hari bahagia kita, Kak. Bisik Kesha setelah acara lamaran usai. Kamu gak usah mikirin itu, Kay. Semua itu urusanku sebagai calon suami. Kamu tinggal bilang, pernikahan seperti apa yang kamu inginkan. Balasku sambil menggenggam tangannya hangat. Duh, gentleman banget sih, ucap Kesha. Hari bahagia yang kami tunggu-tunggu pun akhirnya tiba. Besok adalah acara akad sekaligus resepsi pernikahanku dengan Kesha. Entahlah dengan Kesha, yang jelas sepanjang malam aku sulit memejamkan mata. Tubuhku terasa panas dingin membayangkan hari yang akan menjadi hari paling bersejarah dalam hidupku besok. Aku gelisah. Tak sabar rasanya menunggu papa tiba. Hingga terdengar suara azan subuh berkumandang dan aku pun segera menunaikan kewajiban sebagai seorang muslim. Tak lupa aku berdoa memohon kelancaran acara hari ini. Cie, yang mau nikah, grogi gak mas? Kepala Irene melongok dari balik pintu kamar saat aku sedang dipakaikan pakaian yang akan kupakai dalam acara akad yang akan berlangsung beberapa jam lagi. Husilu, balasku. Irene meringis lebar lalu berjalan memasuki kamarku. Ia duduk di tepi ranjang, memandangiku dengan tatapan yang bisa kuartikan sebagai tatapan haru. Mungkin pun dalam hati adikku itu juga turut merasakan kebahagiaan yang sama seperti yang aku rasakan saat ini. Jangan pasang muka kayak gitu Mas kan gak kemana-mana. Apalagi nanti kan kita tinggalnya juga tetanggaan. Tugasku berusaha menghibur Irene, sebab aku sendiri juga tiba-tiba merasakan perasaan yang sama seperti Irene. Kami tiba di gedung yang akan dijadikan tempat akad sekaligus resepsi 1 jam sebelum acara. Saat tiba di sana, tampak sudah ramai orang dari pihak WO yang kami sewa. Beberapa kerabat Kesha pun kulihat sudah standby. Aku digiring memasuki gedung dan langsung diarahkan untuk duduk di depan meja penghulu. Setelah 15 menit kemudian, calon mempelai wanitaku dan keluarga besarnya pun tiba. Aku hampir tak sanggup berkedip ketika melihat penampilan paripurna Kesha pada hari bahagia kami. Mengenakan kebaya putih yang didesain indah, membentuk lekuk tubuh rampingnya yang sempurna. Kesha akan membuat banyak wanita iri karena kecantikan serta keindahan fisiknya. Wanita itu didudukkan tepat di sebelahku, menghadap meja penghulu. Jantungku rasanya berdetak keras ketika penghulu mulai membuka acara. Bagian dokumentasi siap membidik kamera untuk meliput jalannya hari paling bersejarah dalam hidupku. Kulihat Kesha juga menarik napas berkali-kali, menandakan bahwa ia juga merasakan perasaan serupa denganku. Semua tamu undangan yang hadir di dalam sekejap larut dalam suasana hikmat ketika papa Kesha mulai bersiap mengucapkan ijab dengan bimbingan penghulu. Kedua tangan kami saling menggenggam erat di atas meja akad. Bismillahirrahmanirrahim. Kafka Wahyu Anggara, saya nikahkan engkau dengan anak kandung saya yang bernama Kesha Aulia Anggana dengan mas kawin sebentuk cincin berlian serta uang tunai sebesar Rp7.052.021 tunai. Saya terima nikahnya Kesha Aulia Anggara binti Sofyan Hamid dengan mas kawinnya tersebut tunai. Aku mengkabul dengan suara lantang dalam satu tarikan napas. Kata sah dari para saksi pun menjadikan aku dan Kesha resmi menjadi pasangan suami istri. Ucapan selamat serta lantunan doa nan indah memanjiri kami berdua, menjadikan kebahagiaanku dan Kesha kian sempurna.
Akhirnya disinilah hubungan kami bermuara. Aku paham perjalanan masih sangat panjang dan mungkin saja akan berliku sebagai bagian dari ujian akan kekuatan cinta kami berdua. Namun aku berjanji akan menjadikan istriku wanita paling bahagia di dunia. Semoga Allah meridhoi melanggengkan hubungan kami hingga ke surganya. Amin. Alhamdulillah kisah ini selesai sampai tamat. Sebelumnya Nisa banyak-banyak terima kasih yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Mohon maaf apabila Nisa ada salah kata yang tidak enak didengar. Sekian untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.